masuk ke dalam target. Tapi yang banyak misalnya pada mulut rahim maka tidak masuk dalam target tapi masuk dalam saluran kaviter, makanya disebut sebagai intrakaviter. Karena kalau misalnya kanker mulut rahim kan adanya di ujung dari vagina, di bagian bawah dari uterus kandungan. Nah, maka sinar ini dimasukkan persis di sampingnya daerah tumor tersebut dan masuk ke daerah kandungannya. Jadi itu yang disebut sebagai intrakaviter. Tapi ada juga yang ditusukkan ke daerah tumor. Nah, itu yang disebut sebagai brachytherapy atau sinar dalam. Apakah sinar dalam bisa dikatakan lebih efektif, Prof, daripada sinar luar? Tidak seluruhnya. Jadi ada keuntungan, ada kerugiannya. Tapi kepada kebanyakan kasus sinar dalam itu harus dikombinasi dengan sinar luar. Karena kalau sinar luar kita bisa mencapai cakupan yang besar. Jadi misalnya kanker mulut rahimnya di sini, tapi kan pinggir-pinggirnya ada kelenjar. Mbak Putra sinar endometrium. Kan endometrium kan diperanakan, tapi kan sinarnya sekian. Apa yang disinar? Karena targetnya bukan hanya daerah tumor, tapi daerah kelenjar di sekitarnya. Nah, itulah yang dapat dicapai dengan sinar luar. Itu tidak bisa dicapai dengan sinar dalam. Karena sinar dalam itu kalau kita memasukkan sumber pada daerah tubuh manusia atau pada daerah tumor, maka hilangnya dosis radiasi berbanding terbalik dengan jarak. Misalnya pada 2 cm aja hanya 25%. Jadi tidak mungkin mencapai kelenjar yang ada di sekitarnya. Tapi dia mampu untuk memberikan dosis yang sangat tinggi pada daerah tumornya sendiri. Jadi seperti kanker mulut rahim kita kan nggak mungkin ya banyak sekali, karena apa? Di belakangnya ada usus, di sininya ada kandung kencing, kan ada usus-usus di sekitarnya. Kan nggak mungkin kita sinar tinggi sekali untuk mencapai kesembuhan gitu. Karena kan pada kanker mulut rahim kan kalau pada stadium tertentu dia 2 ke atas itu kan sudah tidak bisa lagi dioperasi. Jadi kita harus responsibility untuk menghilangkan tumor tersebut. Itulah kenapa kita membutuhkan sinar luar dan ditambah sinar dalam. Misalnya pada kanker endometrium juga pada keadaan-keadaan tertentu nanti akan mendapatkan sinar dalam. Jadi sinar dalam itu lebih booster, lebih tambahan dosis, di mana kita bisa memberikan dosis yang tinggi pada daerah target, akan tetapi seminimal mungkin pada daerah yang tidak kita inginkan untuk mendapatkan radiasi.